Hai semuanya, manusia adalah makhluk emosional, dan emosi adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman hidup kita. Mereka mewarnai persepsi kita, mempengaruhi keputusan kita, dan seringkali menjadi pendorong di balik tindakan kita. Namun, tidak semua emosi diciptakan sama, dan memahami kapan harus memberikan perhatian pada bisikan batin kita dan kapan harus mengabaikannya adalah sebuah seni yang membutuhkan kebijaksanaan. Ini bukan tentang menekan atau menghilangkan emosi, tetapi tentang belajar menavigasi kompleksitasnya agar kita bisa menjalani hidup yang lebih seimbang dan memuaskan. Mari kita selami lebih dalam tentang kapan dan bagaimana kita seharusnya memperlakukan emosi yang muncul di dalam diri kita. Seringkali, emosi adalah sinyal penting yang memberi kita informasi berharga tentang diri kita dan lingkungan sekitar. Misalnya, rasa takut bisa menjadi alarm yang memperingati kita akan bahaya. Jika Anda berjalan sendirian di malam hari, di area yang tidak dikenal dan merasa takut, emosi ini mungkin memberitahu Anda untuk lebih waspada, mencari jalan yang lebih aman, atau bahkan berbalik arah. Ketakutan dalam konteks ini adalah respon adaptif yang dirancang untuk melindungi kita. Sama halnya dengan rasa sedih. Ketika kita menghilangkan sesuatu atau seseorang yang berharga, kesedihan adalah respon alami yang memungkinkan kita memproses kehilangan tersebut. Mengabaikan kesedihan bisa menghambat proses penyembuhan dan membuat kita terjebak dalam penolakan. Dalam kasus seperti ini, mendengarkan emosi berarti memberi ruang bagi mereka untuk hadir, mengakui keberadaannya, dan memahami pesan yang mereka coba sampaikan. Ini bukan berarti kita harus tenggelam dalam emosi tersebut, tetapi membiarkan mereka mengalir melalui kita, memahami akar penyebabnya, dan kemudian bergerak maju. Terkadang, mendengarkan emosi juga berarti memvalidasi perasaan kita sendiri, mengakui bahwa apa yang kita rasakan adalah nyata dan valid tanpa menghakimi diri sendiri. Emosi juga seringkali menjadi kompas moral kita. Rasa bersalah atau malu misalnya, bisa menjadi penanda bahwa kita mungkin telah melanggar nilai-nilai pribadi kita atau merugikan orang lain. Ketika kita merasakan emosi ini setelah melakukan sesuatu yang kita tahu salah, itu adalah kesempatan untuk merefleksikan tindakan kita, meminta maaf jika perlu, dan berusaha untuk berbuat lebih baik di masa depan. Demikian pula rasa bahagia dan gembira bisa menjadi indikator bahwa kita sedang berada di jalur yang benar, melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tujuan kita. Ketika kita merasakan kegembiraan saat melakukan suatu aktivitas, itu bisa menjadi petunjuk bahwa aktivitas tersebut sejalan dengan bakat atau minat kita, mendorong kita untuk terus mengeksplorasinya. Emosi positif seperti ini adalah penguat yang bisa memotivasi kita untuk terus mengejar apa yang membuat kita merasa hidup. Dalam konteks ini, mendengarkan emosi adalah tentang menggunakan mereka sebagai umpan balik untuk memandu keputusan dan tindakan kita, membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu. Namun, ada kalanya emosi bisa menyesatkan kita, mendorong kita ke arah yang tidak sehat atau kontraproduktif. Emosi seperti kemarahan yang meluap-luap, kecemburuan yang tidak rasional, atau kecemasan yang berlebihan seringkali tidak didasarkan pada kenyataan objektif, melainkan pada interpretasi subjektif kita terhadap suatu situasi atau pada pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan. Misalnya, jika Anda selalu merasa marah setiap kali ada seseorang yang mengkritik Anda, meskipun kritikan itu mungkin konstruktif, kemarahan Anda mungkin bukan reaksi yang proporsional. Ini bisa jadi berasal dari rasa tidak aman yang lebih dalam atau pengalaman masa lalu di mana kritik diartikan sebagai serangan. Dalam situasi seperti ini, mendengarkan emosi secara membabi buta dan langsung bereaksi atas dasar kemarahan bisa menyebabkan kita mengatakan atau melakukan sesuatu yang kita sesali nantinya. Inilah saatnya kita perlu sedikit menjauh dari emosi tersebut, mengamatinya, dan mempertanyakan validitasnya. Mengabaikan emosi bukan berarti menekannya atau berpura-pura tidak merasakannya. Sebaliknya, ini berarti tidak membiarkan emosi tersebut mengendalikan diri kita sepenuhnya, terutama ketika emosi tersebut bersifat merusak atau tidak rasional. Bayangkan Anda sedang marah besar karena seseorang memotong antrian di jalan. Jika Anda membiarkan kemarahan itu menguasai Anda mungkin akan membunyikan klakson tanpa henti, berteriak, atau bahkan melakukan manuver berbahaya yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam kasus ini, kemarahan adalah respon yang valid, tetapi tingkat intensitas dan cara Anda meresponsinya mungkin tidak proporsional dengan situasi. Saat itulah Anda perlu mengabaikan dorongan untuk bereaksi secara impulsif dan memilih respon yang lebih tenang dan rasional. Ini mungkin berarti menarik nafas dalam, mengakui bahwa Anda merasa marah, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kemarahan itu menentukan tindakan Anda. Ini adalah tentang menunda reaksi dan memberi ruang bagi pikiran rasional untuk ikut campur. Jadi,
Bagaimana kita bisa membedakan antara emosi yang harus didengarkan dan emosi yang harus diabaikan? Salah satu caranya adalah dengan melakukan pemeriksaan realitas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah emosi ini didasarkan pada fakta atau pada interpretasi saya? Apakah respons emosional saya proporsional dengan situasi? Apakah emosi ini membantu saya mencapai tujuan saya atau malah menghambatnya? Jika emosi Anda didorong oleh pikiran-pikiran irasional, seperti semua orang selalu menentang saya, atau saya pasti akan gagal, maka mungkin inilah saatnya untuk mempertanyakan emosi tersebut. Emosi yang berakar pada pola pikir negatif yang tidak realistis seringkali adalah emosi yang perlu diabaikan atau setidaknya diatur ulang. Ini bukan tentang menolak emosi itu, tetapi menolak gagasan mendasarinya. Terapi kognitif perilaku misalnya, berfokus pada pengenalan dan perubahan pola pikir yang mengarah pada emosi negatif yang tidak sehat. Lalu Anda juga harus mengamati status kehidupan Anda. Karena emosi yang Anda rasakan mungkin hanya luapan gubra dalam kehidupan Anda. Jika berhasil, maka dua emosi tersebut akan berganti status. Jika tidak, Anda akan jatuh ke dalam emosi lain yang bisa lebih buruk dari tidak berguna sama sekali. Selain itu, penting untuk memperhatikan intensitas dan durasi emosi. Jika emosi itu sangat intens dan berlangsung terlalu lama tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diatasi, tetapi mungkin bukan dengan membiarkan emosi tersebut menguasai Anda. Misalnya kecemasan ringan sebelum presentasi adalah hal yang normal dan bahkan bisa memotivasi. Namun, jika kecemasan itu melumpuhkan Anda selama berhari-hari sebelum presentasi, membuat Anda tidak bisa tidur atau berfungsi, maka intensitas dan durasinya menunjukkan bahwa itu adalah emosi yang perlu diatur, mungkin dengan teknik relaksasi atau mencari bantuan profesional. Emosi yang persisten dan melumpuhkan seringkali memerlukan perhatian khusus, tetapi bukan berarti kita harus menyerah kepada mereka. Sebaliknya, kita perlu belajar cara mengelolanya. Membangun kesadaran diri adalah kunci untuk membedakan emosi yang perlu didengarkan dan diabaikan. Latihan mindfulness atau meditasi bisa sangat membantu dalam hal ini. Dengan berlatih mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa menghakimi, kita bisa menjadi lebih akrab dengan lanskap emosional kita. Kita mulai mengenali pola-pola, pemicu-pemicu, dan cara emosi muncul dan berlalu. Dari sini, kita bisa mengembangkan kemampuan untuk menciptakan jarak antara diri kita dengan emosi kita, memberi kita ruang untuk memilih bagaimana kita ingin merespon, daripada bereaksi secara otomatis. Ini adalah tentang menjadi pengamat diri sendiri, bukan budak emosi kita. Semakin kita melatih kesadaran diri, semakin baik kita dalam menentukan apakah emosi tertentu adalah panduan yang bermanfaat atau hanya kebisingan yang mengganggu. Pada akhirnya, tidak ada rumus magik yang berlaku untuk setiap situasi. Kapan harus mendengarkan emosi dan kapan harus mengabaikannya adalah proses belajar seumur hidup. Ini melibatkan percobaan dan kesalahan, refleksi, dan terkadang mencari bimbingan dari orang lain atau profesional. Kuncinya adalah untuk menjadi fleksibel dan adaptif dalam pendekatan kita terhadap emosi. Terkadang kita perlu merangkul emosi kita sepenuhnya, membiarkan mereka mengalir dan memberikan pelajaran yang mereka bawa. Di lain waktu, kita perlu menahan diri, mengambil nafas dalam, dan memilih untuk tidak membiarkan emosi semaat mendiktasi tindakan kita. Ini adalah tentang akal dan perasaan antara intuisi dan logika. Dengan terus melatih kesadaran diri dan kebijaksanaan, kita bisa belajar untuk lebih mahir dalam menavigasi lautan emosi kita, menjadikannya sekutu, bukan musuh dalam perjalanan hidup kita. Jadi lain kali Anda merasakan gelombang emosi, luangkan waktu sejenak untuk bertanya, apa yang ingin disampaikan emosi ini kepadaku, dan apakah ini saatnya untuk mendengarkan, atau saatnya untuk melangkah mundur dan memilih jalan yang berbeda?